Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa atma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul Mukarram wal Mukarramin yang saya hormati, wabil khusus kepada Ustadz M. Fardian Akbar SPDI serta Bapak Ustadz Ahmad Zaki AM. Tahu sedang dialingin ya? Muhammad jadi Ahmad. Yang terhormat Bapak Ustadz Nur El Fadil Sofari serta Habib Umar bin Soleh Al-Abtas, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, wabil khusus juga ketua panitia. Insya Allah semuanya akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta nama-nama yang tidak saya sebutkan karena memang tidak ada catatannya. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tahun ini sudah berubah dari tahun 2023 menjadi 2024. Artinya apa? Bahwa Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua. Apakah itu nikmat Islam, apakah nikmat iman, serta kesehatan yang masih kita raih pada kali ini. Dan Alhamdulillah, Maulid sudah lama berlalu, tapi peringatan Maulid Nabi Muhammad sampai kapanpun itu dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin dan muslimat. Padahal sebentar lagi masuk ke dalam bulan Rajab. Berarti secara nggak langsung ini panitia ini menyodok saya. Menyodoknya kenapa? Maulid juga, Rajab juga kalau bisa. Tapi Alhamdulillah, semua yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah merupakan karunia dan nikmat yang wajib kita rasakan. Begitu indahnya dan nikmatnya tahun 2023 yang kemarin kita laksanakan. Kita harus banyak-banyak berintrospeksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin menciptakan sebagai orang yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini wajib untuk bisa memotivasi kepada semua kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kepada remaja-remaji yang ada di sekitar kita. Nabi Muhammad SAW masa mudanya beliau itu diberikan julukan oleh orang ahli Mekah, yaitu Al-Amin, yang dapat dipercaya. Artinya, biarpun beliau ini masih muda, tetapi akhlak beliau memang termasuk daripada dipuji oleh orang sekitarnya. Sampai-sampai ketika beliau ini menemukan ataupun ditunjuk oleh orang-orang yang ada di sekitar Mekah Al-Mukarramah untuk menempatkan Hajar Aswad, beliaulah yang dipilih oleh kaum tersebut. Berarti secara tidak langsung Nabi Muhammad SAW memang adalah merupakan salah satu figur, dikatakan Michael W. Hart 100% remark in the world. Apaan? 100 tokoh yang paling banyak diminati oleh masyarakat seluruh dunia adalah Nabi Muhammad SAW, bukan Iwan Fals. Bukan Iwan Fals. Bukan Jimin.
Jimin siapa Jimin? Orang Korea. Hip-hop. Bukannya siapa-siapa, tapi justru Nabi Muhammad SAW yang menjadikan figur pada waktu masa beliau, mudanya begitu dihormati. Sampai saat sekarang ini, beliau telah wafat, alhamdulillah kita masih bisa menghormati beliau. Memang ada yang berkata kepada saya, Nabi Muhammad SAW telah wafat berapa abad yang lalu. Apakah kita termasuk akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, dan Rasulullah pun akan bisa melihat kita? Saya katakan, wala tahsabanna alladziina idza qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya wa hum yarzuqun. Jangan sangka kalau seumpamanya Nabi, para syuhada dan para solihin-solihin yang telah meninggal dunia, mereka meninggal begitu saja, tetapi justru mereka itu mati, tetapi berikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad pun insya Allah akan bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Makanya kita peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid apa sih Pak? Gak tahu. Lo makan mulu. Maulid sama maulud bedanya di mana? Beda huruf. Mulut. Bagus, pinter. Anak kepuk. Didikan Satyaki kayaknya. Maulid sama maulud itu memang beda huruf, tetapi yang dinamakan maulid dan maulud intinya dua-duanya sama lahirnya dan tempat lahir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dikatakan salah itu adalah mulutan. Mulutan itu apa? Artinya ada acara maulud, ustadznya ceramah, yang dengerin makan. Itu namanya mulut. Ngomong apa kita terserah lu dah, makan di rumah. Alhamdulillah. Ustaz, kalau seumpamanya Nabi Muhammad pada waktu beliau itu hidup, apakah pernah melaksanakan maulid sendiri? Apakah Nabi Muhammad pernah melaksanakan daripada hari lahirnya, ulang tahun? Kalau Nabi Muhammad ulang tahun kayak anak sekarang, itu beda. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau ulang tahun, tapi ulang tahunnya dengan melaksanakan puasa di hari Senin. Di hari Senin. Di hari Senin. Gua ngangkat nih di hari Senin. Kenapa hari Senin? Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan puasa di hari Senin? Apa kata Nabi? Di hari Senin itulah adalah merupakan hari kelahiran aku. Makanya aku menghormati hari kelahiran aku dengan melaksanakan puasa. Berarti secara tidak langsung Nabi Muhammad artinya adalah melaksanakan ulang tahun. Kalau kita ulang tahunnya beda. Bikin undangan. Come to my daughter party at 7 o'clock at McDonald's. Apa artinya? Kenapa ketawa nggak tahu? Wahai teman-teman, datang ya ke ulang tahun anak, ke ulang tahun teman anak saya. Jam berapa? Jam 7. Jam 7 di mana? Di McDonald's. Di McDonald's. Jauh. Gaya. Di warteg. Sekarang di boykot semuanya. McDonald's semuanya di boykot. Kopi Ben, Starbucks, Aqua. Semuanya di. Padahal Majelis Ulama Indonesia memberikan izin halal. Aduh, bingung saya juga ini kalau begini mah ya. Subhanallah. Akhirnya Bapak mohon maaf, ulang tahun itu adanya di McD. Ngapain? Namanya orang kampung, apalagi orang Kemayoran, Kebun, Gang Keran yang nggak pernah makan di McD, datang rame-rame. Selfie. Datang rame-rame. Subhanallah, Akbar. Yang ulang tahun siapa? Anak umurnya 1 tahun. Masih pitik. Nggak ngerti apa-apa. Yang ganjen siapa? Yang ganjen emaknya. Pak, apa sih?
Anak itu di 1 tahun, masa ke ulang tahun sih? Ya udah, ada di mana ke? Di McD, ayo. Panggilin orang-orang yang jarang makan ayam. Siapa? Dikepuk, diterang. Akhirnya apa? Datang semuanya. Yang dipanggil siapa? Badut. Betul? Kalau anak ulang tahun itu identik dengan umurnya. Umurnya 1 tahun, lilinnya 1 tahun. Angka 1. Ayo nyanyi Happy birthday To me. Happy birthday To you. Happy birthday oh my darling Happy birthday To me. Kata emaknya ayo tiup neng tiup itu anak ngangat Nggak ngerti. apa yang gue tiup dia kan nggak ngerti umur 1 tahun bener nggak nggak tahu kan akhirnya apa kata badutnya bu ibu aja yang niup dia tidak itu lilinnya 1 umur 1 Tahun. kalau sweet 17 biasanya umurnya 17. lilinnya 7 kalau aki-aki yang ulang tahun 63. 70 tahun ataupun 73 tahun lilinnya berapa? 73 tahun kata engkongnya kata cucunya ayo kong tiup kong ngap-ngapan habis subhanallahu akbar tiup lilin mati engkong mati Subhan padahal itu cara Yahudi cara Nasrani kenapa ikut-ikutan apalagi yang kemarin tahun baru betul nggak? Banyak banget emang nggak ada efek nggak ngefek sorry emang kenapa nggak ngefek ulang tahun apa namanya tahun baru ya Allah apa nenek-nenek yang nggak pernah tidur malam Begadang. sampai jam 12 nungguin jam 12 ngapain? Yuk trompet hitung mundur 1 5 4 3 2 1 gigi copot untungnya malaikat Israfil itu nggak datang bener nggak taunya apa subhanallah Sumedang ada gempa merasakan kenapa di Jakarta sampai Kembang Api nenek-nenek pada terbang semuanya nggak taunya apa di Sumedang itu ngerasa saya di Garut Pak ngadain acara tablik akbar sana subhanallah akbar kena juga imbasnya berarti secara nggak langsung cara Yahudi nggak usah diikutin seluruhannya. Usah betul. Kenapa Pak? Kalau seumpamanya kita mengikuti cara daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani, umat Islam pasti akan hancur semuanya. Sekarang sudah terbukti semua. Nabi Muhammad SAW begitu hebatnya menaruhkan daripada jiwa dan raganya supaya jangan sampai umatku itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Ulang tahun 1 tahun dirayain, giliran akekah enggak dirayain. Ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya? Tunjuk tangan yang di belakang. Belakang panggung. Padahal mohon maaf, ulang tahun di McD 10 juta habis untuk undang orang kan, betul ya? Cuman makan 1 ayam sama kentang. Bener. Kalau masih muda mah enak makannya mah. Habis. Yang diundang aki-aki diemut itu ayam kok nggak habis-habis enak sampai di rumah itu ayam masih utuh bener betul sekarang anak muda telah diracuni seluruhannya kenapa? Karena memang yang namanya media sosial itu begitu hebatnya kita nggak bisa menyalahkan yang namanya media sosial. Tetapi mohon maaf kita harus melihat apalagi kalau seumpamanya sekarang ngaji Pak Bu ngaji sekarang orang-orang tuh pada alergi kalau ke masjid alergi kalau manggil ustaz kenapa?
kuota 20.000 udah bisa dapat ilmu, betul? Bisa ngelihat UAS, bisa ngelihat UHA, bisa ngelihat siapa lagi? Pokoknya banyak dah. Udah gitu satu, kita nonton di YouTube nggak perlu bawain amplop. Yang kedua, nggak perlu bawain enak, betul nggak? Tapi mohon maaf, di dalam kitab Ta'limul Ta'lim dikatakan kalau seumpamanya kita melihat seorang guru yang benar-benar langsung berhadapan dengan kita semuanya, itu adalah merupakan nazruka ila wajhil alim ka'iti asrati raqabatin. Bapak dan ibu melihat guru yang sedang mengaji dalam satu masjid, kemudian memberikan ilmu kepada kita semuanya, maka kita termasuk mendapatkan 10 kali kebajikan. Amin. Amin. Makanya kalau lagi ngaji nih sama Ustadz Jaki, liatin mukanya, pandangin sepenuhnya. I give my heart to you 100%. Saya berikan hati kamu buat udah nenek pakai sosmed. Subhanallah. Makanya nih, kalau seumpamanya kita meningkatkan ketakwaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun 2024 kita introspeksi, benar gak amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau doa-doa kita belum terijabah, maka secara tidak langsung kita wajib berintrospeksi. Kok saya belum dapat apa-apa nih ya? Di tahun 2023 saya pengen nikah, tapi kok belum dapat juga jodoh. Berarti doa kita belum dikabul. Oh, kalau kemarin 2023 saya pengen dapat rezeki, kemudian gak dapat rezeki tahun ini, kenapa ya? Oh, introspeksi. Oh, kenapa ya? Kok kalau seumpamanya Ustadz ceramah kok cuma ada bangku doang sama meja tapi kosong? Ini namanya introspeksi. Lama ini pasti lama ini. Belum. Terus nih, pasti ntar yang keluar air. Saya nggak ngomongin amplop, Bu. Yang keluar tisu katanya. Ya, tisu yang keluar subhanallah. Gua kirain air. Subhanallah, Bu. Makanya Bu, kalau seumpamanya ngaji mah datang ke masjid langsung berhadapan kepada dengan Ustaz. Ini nggak dicupangnya sekalian. Sampai bening dua sekarang. Cerek masukin sama Gepi. Udah. Pokari. Alhamdulillah dari tadi nggak saya belum kebuka. Teman tadi, habis nggak? Ngaji buat apaan, Pak? Satu, kita ini mengisi daripada jasmani kita yang Allah ciptakan semua. Pak, sekarang saya tanya, ngaji itu bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Ngaji itu bahasanya bahasa Jawa. Bahasa Arab. Dari mana ngaji bahasa Arab? Alim. Ngasa. Artinya apa? Ngasa. Sanga. Oh, 9. Songo. 9. Songo itu artinya apa? 9. Ji artinya siji. Jadi anggota tubuh manusia ini memang wajib untuk bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah buktinya kalau seumpamanya anggota tubuh kita itu ada 9? 1, ya. 1, 2, mata. Betul. 3, 4, Kuping. 5, 6, 7. Depan. Apa lagi? 2 lagi. Depan. 8, 9. 9. Depan. Kenapa, Pak? Allah menciptakan manusia yang benar-benar istilahnya memberikan kesempurnaan buat kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kok begitu, Pak? Iya, di dalam wajah kita ada lafaz Allah. Min manabiti syari, dari tempat tumbuhnya rambut, ila lihya, dari yang namanya jenggot, itu ada yang
namanya lafaz Allah. Artinya apa? Di pertengahan. Batasannya apa Pak? Batasannya adalah kuping. Kuping adalah merupakan alif. Lam masuk ke atas, kemudian tak ada di kuping lagi. Ini namanya lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Pak? Ada. Makanya ibu-ibu kalau mau berkata itu harus baca doa. Betul nggak Bu? Allahumma barik lana. Ikutin aja ibu mah. Ikutin aja dia mah. Orang lagi makan. Allahumma barik lana. Lihat ke sini, lihat. Jangan orang lagi lewat suruh lihat. Ada aja dilihat sih. Allahumma ahsin khalqi fahassin khuluqi. Itu doa apa? Doa bercermin. Doa bercermin, biarpun gak cakep, kalau sumpahnya bercermin insya Allah dipandang orang. Kadang-kadang bercerminnya lama banget, nih jilbab kayaknya miring mulu bawaannya ya. Miring mulu, bukan miring jilbabnya, emang mukanya penyok. Betul nggak? Betul nggak? Makanya nih kalau seumpamanya ibu-ibu pengen datang ke mall, pengen istilahnya dilihat oleh orang biarpun tua, baca doa. Banyak yang lihat ya. Kalau seumpamanya kita lagi berjalan nih, mohon maaf ibu, ibu pakaiannya itu subhanallah akbar, umur bocah pakaian gitu. Gantung. Wa ilaha illallah, semok banget. Ya Allah, akbar letak semuanya. Legging. Bukan celana legging, celana anjing. Celana. Ya Allah, akbar. Datang ke mall, banyak yang lihat ya? Banyak. Banyak, subhanallah. Akbar begitu, subhanallah. Akbar cakep banget dah. Masih banyak yang muji. Tapi kalau umur 85 ke mall, kira-kira banyak yang ngeliat nggak? Banyak. Yang ngomongin ada nggak? Banyak. Nggak tahu diri banget tuh, gua bangka masih ke mall baik. Bukannya ngaji tuh. Makanya ngaji. Isi semuanya. Mata kita dengan namanya baca Al-Quran. Kuping kita dengarkan yang namanya lantunan Al-Quran. Mulut kita kalau bisa bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu. Ini mata kita kadang-kadang lebih banyak nonton YouTube-nya ketimbang betul. Apalagi mama pakai jilbab TikTokan. Iya. Nenek pakai TikTokan ada satu kampung Bu yang namanya TikTokan, pengen dapat koin dari orang-orang yang nontonnya. Itu gara-gara Bang Emok. Sampai pagi Bu saya liatin. Berarti Ustaz belum tidur ya? Belum. Subhanallah, TikTokan dari malam sampai pagi. Ya Allah, akbar. Bu, ingat umur. Saya yakin kalau yang namanya ngaji mah ibu-ibu semua paling duluan ketimbang bapak-bapak, betul nggak? Kalau bapak-bapak itu nggak ada seragam. Benar. Kalau ibu-ibu ngaji, alhamdulillah, seragam diutamakan. Apalagi kalau baca sholawatan tuh ustazahnya duluan. Benar. Manggil-manggilin. Ibu-ibu hari ini kita ngaji ya di Masjid Al-Mabrur pukul 10 sampai jam 9 tuh udah mulainya kan tuh. Ya Bu, kita ngaji ya Bu. Ibu-ibu, iya. Dia baca sholawatan. Ya Rabbi bil balik maqam wa fil lana ma madha ya wasi'ah. Ibu-ibu sekalian hari ini jangan sampai ketinggalan. Ayo dong datang cepetan ya Rabbi bil
jam 9 baca sholawat sampai jam 10 yang datang bau emason semua. Nenek ada yang bongkok, ada yang bau minyak angin, minyak telur. Aduh datang. Mana yang lain ini belum datang saja belum? Oh belum. Ya Allah nyender tuh semua itu. Ya maklum nenek-nenek pada nyender. Ya Allah, nih kita baca selawatan lagi nunggu yang lainnya. Ayo saja, ayo. Ya Rabbi, balik makoh, wafir lana, ya wasi'ah. Jam 10 sampai jam 11 ibu-ibu yang sosialita datang. Ada yang pakaiannya panjang banget gitu, yang namanya bajunya sampai kelihatan tuh tikus masuk ke dalam. Kewer. Kayak buar banget. Ada yang pakai jilbab, puter-puter semuanya. Di sininya ada kembang, di atas pot bunga. Ustazah udah datang ya? Iya, alhamdulillah. Yuk kita baca selawatan dari jam 10 sampai jam 11 kumpul ke pengajian. Yuk kita buka dengan pembacaan selawat ya. Ayo. Ya Rabbi bil balik makoh wafir lana ya wasi'al. Di tengah-tengah sholawatan ustazahnya ngomong, ibu-ibu mohon maaf ya, jilbab yang putih kemarin yang belum bayar tolong lunasin sekarang. Karena saya besok mau ke Tanah Abang nih, Tanah Abang mau dibuka lagi ya. TikTok kan sekarang udah habis nih kan, buka lagi. Ya udah, yuk sambil narikin duit jilbab baca sholawatan. Ya Rabbi bil balik makoh wafir lana ma madha ya wasi'al sampai jam 12 johor. Kata ibu-ibu saja udah mau johor ini. Terus gimana ngajinya? Udah kita tutup aja dengan pembacaan sholawat. Ya oke. Ya Rabbi balik makoh wafir lana ma madha. Dapat manfaatnya? Apa manfaatnya? Sholawat. Tadi Habib bilang kan kalau kita baca 1 kali sholawat, kemudian kita melaksanakan pembacaan sholawat 10 kali, melaksanakan 100 kali, sampai nggak terhingga, apalagi dengan suara bagus, insya Allah, dan kala kita sakaratul maut akan dihantarkan oleh Rasulullah SAW menghadap kepada Allah. Amin. Amin. Betul. Makanya kalau alhamdulillah tim hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Menghadirkan siapa? Menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan bisa bertemu dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin. Pak, begitu pentingnya Pak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan, khutbah Jumat nggak ada pembacaan sholawat, tidak sah. Tidak sah, betul? Pengajian tanpa ada pembacaan sholawat dan jadikan pengajian yang sia-sia. Berhubungan suami istri tanpa dengan menggunakan sholawat, anaknya belajar. Bu, Gebrong. pernah nggak baca? Halo? Pernah nggak baca? Langsung tomplok. Kalau lagi hubungan suami istri, bapak dan ibu, saya sarankan nih, di dalam kitab Ukudul Ijen dikatakan begini, kalau ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, bapak-bapak kalau bisa sholat dulu hajat 2 rakaat. Terus Habis sholat hajat 2 rakaat, hampirilah istri bapak dengan pembacaan sholawat 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Kata bininya, udah berapa Pak? Baru 100 Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa Pak? Baru 300. Nah insya Allah bapak-bapak sholawatannya habis, ini tidur. Halo Pak, pernah nggak begitu? Lupa. Udah kelupaan? Udah kelupaan.
Berarti secara nggak langsung begitu pentingnya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai doa kita kalau seumpamanya tidak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa kita akan terpental dan dikatung-katung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Pak contohnya? Nabi Adam alaihi salam 200 tahun doa beliau tidak diterima oleh Allah. 200 tahun. Bapak-bapak doain istri supaya balik, ya balik-balik. Berarti mohon maaf, mungkin ada yang salah doa kita, nggak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya Adam bingung ketika Allah mengatakan, Adam, ente poho, lupa. Kenapa? Karena engkau tidak baca sholawat kepada kekasih aku. Bukankah aku yang engkau ciptakan satu-satunya di muka bumi ini, wahai Allah? Betul. Tapi sebelum engkau aku ciptakan, ada cahaya Muhammad SAW di pintu surgaku. Makanya engkau wajib membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bayangin Pak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum dilahirkan saja cahayanya sudah ada dalam surga. Kita ada nggak surga? Ada. Fred. Jangankan yang orang biasa, ustadz atau kiai aja belum tentu bisa masuk. Benar nggak? Kenapa? Karena banyak sombongnya. Banyak. Ustadz sombong nggak? Ustadz ada yang sombong nggak? Ada. Banyak. Kayaknya kesel banget sama Ustadz. Ya Allah Akbar, banyak Pak sombongnya. Kenapa Pak? Mohon maaf, kata yang Ustadz, kalau nggak ada gua di pengajian ini nggak bakalan bisa jadi. Sombongnya naudzu. Kata orang kaya, subhanallah, nih kalau sumpah di pengajian ini nggak ada gua yang bantu, nggak bakalan jadi. Yang bayar Ustadz siapa? Kata orang Kaya. nggak mungkin Ustadz bayar. Ustaz. Pelit. Subhan. Makanya akhirnya Pak, kesombongan bisa terjadi seluruhannya. Bukan orang kaya saja, bukan orang yang berilmu saja, tetapi semua orang pasti mempunyai keangkuhan. Betul? Apalagi kalau semuanya dia punya mobil, mobilnya ambulan lagi. Mobil ambulan, subhanallah, yang mana dilewat orang semua pada minggir. Sombong banget tuh ambulan. Benar. Jadi kalau seumpamanya kata Allah, at-takabur libasun li, sombong itu dah merupakan pakaian aku, bukan pakaian kamu semuanya. Kamu apa yang sombongkan? Kaya. Kaya ada batasnya. Betul? Tu'izu man tasha wa tuzillu man tasha. Tahun 2023 mungkin dinaikkan, tetapi tahun 2024 dijatuhkan oleh Allah. Bisa jadi. Betul? Betul? Susah. Makanya doa Nabi Muhammad SAW nggak mau jadi kaya. Jadinya jadi orang Miskin. ya Allah, jadikanlah aku orang miskin ya Allah. Itu doa Nabi. Cuman umatnya nggak pernah ada ngikutin. Emang apa? Emang dari sononya miskin. Betul? Subhanallah. Begitu hebatnya karakter dan behavior attitude Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh buat kita. Beliau belum hidup di dunia saja, itu sudah dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah orang yang ada dalam dunia, maka mau tidak mau wajib untuk mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini sunnahnya Nabi kan pengen yang diikuti cuma pengen nikah doang. Benar ya Tat? Benar nggak? Kan nikah Nabi berapa umur? Berapa umur? 25. Nikah Nabi Muhammad berapa kali? Oh. 9 atau 8? Ada 13. 9. Ya, Nabi Muhammad. Istrinya ada 9. Istri Ustaz berapa? Istri Ustaz 4 ya. Orang kaya istri berapa? 10. Supaya bisa ngempanin aja 10.
Ya, Nabi Muhammad itu ngikutinya bukan hanya cuma nikah doang. Bapak-bapak ngikutinya cuma nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaisa Minni. nikah itu merupakan sunahku. Siapa yang tidak mengikuti sunahku, maka dia bukan termasuk golongan. Golonganku. Wah, katanya itu hebat tuh. Kayaknya ada hadis itu. Hadisnya bagus satu buat diri gua. Akhirnya apa, Bu? Ya, diikuti. Tuh, Bu, nih, nikah nih bagus 9. 4 kali lebih daripada itu nggak jadi masalah. Oh, gitu ya, Pak. Iya, silakan, Pak. Setuju nggak, Pak? Satu orang yang jawab. Setuju nggak, Pak? 3 di belakang. Jadi 4. Setuju nggak, Bu? Agak, Ibu ya. Ya, yang penting mah biarpun yang namanya laki kita hitam, yang penting dapatnya kita dapat. Dapat merah. Biar itu udah dapat cuan tuh. Dia dapat. Cuan merah. Tuh, duit biarpun nggak pulang seminggu, yang penting dapat. Emang mata duit kan orang ini semuanya. Subhanallah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada umatnya, wabil khusus di kalangan anak muda semuanya. Yuk kita tingkatkan tahun 2024 ini, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Mendapatkan kenikmatan yang wajib kita syukuri adalah dengan mengaji terlebih dahulu. Ngaji mah nggak bakal ada batasannya, benar nggak, Bu? Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas Batu. belajar sesudah dewasa. Laksana mengukir di atas Air. Allah, 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 Allah. Kan begitu, Bu ya. Kalau tua mah, Bu, namanya ngaji susah. Diajarin tajwid sekali ngerti, besok lupa lagi. Makanya ibu-ibu tuh kalau ngaji tuh benar-benar motivasinya bawa tas yang gede-gede. Kresek. Betul, Pak, benar. Ngaji di mana-mana itu ibu-ibu kalau nggak seragam sama tas gede. Subhanallah. Padahal tas itu buat apaan? Buat isi kue. Sama buah. Buat isi makanan. Risol Masuk. bakwan Masuk. pepek. Masuk. Orang. Pas disuruh buka sama ustazah udah ibu buka Qurannya surat Al-Baqarah minyak semua. Ini bacaannya apa ya? Ini minyak bekas apa ya? Oh, bekas risol kemarin. Bekas risol kemarin. Ya Allah. Wah, coba lihat bapak-bapak ngaji. Nggak ada begitu. Emang nggak punya tas? Benar. Bapak-bapak yang ngaji yang penting mah kaosnya pakai gagadu Jogja, itu saya banyak begitu. Orang-orang nggak serius dengan ustaznya tapi bacain kaosnya. Dagadu. Tahu nggak gagadu Jogja? Kaos yang dari Jogja banyak tulisannya. Ya Allah Akbar. Itu yang dilihat. Yang penting mah ngaji. Yang penting mah ngaji. Bukan masalah itunya. Bukan yang penting ngaji, tapi ngaji itu penting. Kalau ngaji cuma ngaji doang mah udah. Ketika nanti kalau seumpamanya dia berjamaah misalkan bab sholat, imamnya lagi salah, misalkan lagi dalam keadaan sujud, imam kentut. Bilang gantiin. Kira-kira nih Pak, makmum yang pinter, yang ngaji dia harus ngerti. Ini kok imam nggak bangun-bangun ini ya? Ini gimana nih? Maka imam yang pinter itu nunjuk yang pinter. Gantiin. Hah? Gantiin. Bingung. Akhirnya Bapak, orang yang nggak kenal ilmu itu akhirnya batal. Betul? Yang lainnya bentuk. Kenapa sih emang dia? Tahu. Akhirnya Pak, semuanya batal. Ngomong. Gara-gara masalah. Bukan yang penting ngaji, tapi ngaji itu penting. Bapak-bapak, ibu-ibu nganterin anak-anaknya ke masjid, ke madrasah, anterin. Pak Ustadz, tolong mohon maaf, anak saya ajarin akhlak, ajarin baca Al-Quran. Ustadz dengan siap mengatakan insya Allah, Bu. Ada bayarannya Ustadz? Ada. Berapa? 5 juta. Mundur. Kira-kira ngaji 5 juta pada mundur nggak? Mundur. Mundur. Jangan
Jangan yang 5 juta, yang 10.000, 15.000 setiap bulan aja pada nunggak. Kenceng banget. Bu, betul? Hadroh dibayar nggak nih? Bayar. Hadroh dibayar nggak nih? Diam aja, nggak enak. Bayaran, Bu, bayaran. Ini 2 bulan, 3 bulan, mohon maaf, Ustadz nggak dapat bayaran. Ustadz tuh bukan debt collector. Nagih sama anak, nah bayaran, nah bayaran nggak begitu, malu. Mata elang. Ya, dikasih PR sama ustadznya. Bapak haba, ya pathaya, ropakaro, bayaro. Kasih ke emak lu ya, apaan Pak Ustadz? PR. Oke, mak ya kan. Mak dapat PR dari Ustadz apaan? Ya. Emaknya ngaji di mana-mana. Bisa bahasa Arab, bisa mengerti bahasa Arab. Bayaran. Baru juga 2 bulan, 3 bulan masih tetap ada begini. Sini. Balikan ke Ustadz. Sopat hasok, bapak habak, ropat harok, sogarok. Ustadz. Iya, gimana jawaban malu? Ini dapat jawaban apaan? Sobaro, kurang ajar banget malu. Kurang ajar, bangke banget malu ya. Sini, balikan lagi ke malu. Bak dong aku, bapak habak, ropat harok, bubarok. Ngaji gak bayaran, Ustadz disuruh sabar, akhirnya Ustadz suruh bubar. Ada nggak ya begitu? Di sini, alhamdulillah. Kenapa? Karena yang namanya ngaji itu perlu dengan dirham, perlu dengan adunya bil fulus, tanpa fulus Mampus. adunya bil duit, tanpa duit morat Mari. harus pakai duit. Betul? Jangan cuma HP, anak segini dibeliin HP, ngerti kagak. Mainnya apa? ML, Mobile Legends. Sampai sekarang mohon maaf, judi online udah semuanya gua. Di Bekasi, subhanallah akbar, itu ada sampai yang jual rumah, sampai bininya digadein. Gara-gara judi online. Di mana tuh? Bekasi. Di HP. Mohon maaf, aplikasi sekarang nggak mendidik seluruhannya. Lihat makanya, jangan cuma dibeliin HP yang harga jutaan, tapi giliran untuk melaksanakan pengajian 15.000 nggak pernah bayar. Ada yang begitu? Ulang. Ini apa? Bahwa memang dekadensi daripada moral kita ini juga agak susah semuanya. Kenapa? Anak-anak dulu yang namanya ngaji, sama emaknya, emaknya, cium tangan aja dulu beda. 2 kali. Betul. Sekarang anak-anak, ya Allah Akbar, enggak kesini. Pusing. Harusnya ke mulut, cium. Begitu juga suami. Bu, sama suami begitu. Yang berasa tuh di sini tuh, Bu. Nyut-nyutan. Laki pengen kerja nggak jadi. Ya. Nah. Subhanallah. Kita siap-siap semuanya. Jangan sampai aplikasi-aplikasi yang mohon maaf, dekadensi moral itu nggak ada akhlaknya semua. Hati-hati. Kenapa? Agama membatasi daripada itu. Makanya kita perlu beragama. Makanya kalau seumpamanya kita termasuk orang-orang yang susah, haruslah untuk bisa dipaksa. Betul? Betul? Memang sulit yang namanya ngaji. Jangankan ngaji ke masjid aja sulit. Benar? Kalau ada azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau sumpamanya ada azan begitu, yang datang bukannya sholat, tapi lihat yang azan. Yang azan siapa tadi? Enak banget ya. Oh iya, balik lagi. Betul? Tapi kalau sumpamanya ada yang azan, Allah,
Mohon maaf Bu, dilihat lagi. Ya iyalah, aki-aki nggak tahu diri banget, masih ajan baik, udah batuk, udah bengek juga ada yang begitu. Susah. Kenapa? Apalagi kalau seumpamanya kita sholat depan masjid kita ataupun di samping masjid kita. Kalau begitu kita harus melaksanakan kepastian, harus dipaksa, betul. Kenapa kok yang azan di Makkah dan Madinah itu orang berduyun-duyun semuanya? Sok saya tanya. Betul? Kalau ada azan di Makkah, jangankan azan, ditiup doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang datang jutaan orang di Mekah. Tapi di sini kepung, di keran bukan ditiup doang. Ada pengumumannya. Alhamdulillah, ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah setelah azan beres dia minum banyak banget wakil. Tapi hausnya subhanallah akbar. Akhirnya Bapak, yang datang bukan jutaan, yang datang 4. 3 tiang, yang satu yang azan. Subhan. Jadi yang azan dia, yang qomat dia, yang mukul beduk dia, yang imam dia, semuanya dia. Subhanallah, subhanallahu akbar. Ya, betul. Soalnya juga salah juga sih kalau semuanya kita melaksanakan sholat di sini. Lama-lama mohon maaf, yang jadi imamnya kadang-kadang mic-nya nggak bagus. Betul. Giliran dangdutan aja 12 salon kumpul. Penyanyi apa di atas panggung, dipantatin senang aja. Kalau dangdutan, betul. Kalau pengajian, ini ada 2 jelek. Ada di atas sana kenceng banget. Subhanallah akbar. Betul ya? Kenapa Pak? Di masjid namanya Mekah Madinah itu nggak ada yang rusak kayak kita, nggak ada yang hang. Suaranya bagus, padahal suaranya orang Mekah Madinah biasa-biasa aja. Kalau suaranya orang Indonesia lebih bagus. Betul? Mendingan Ustadz Yaki yang jadi imam. Kenapa? Suaranya enak. Tapi kalau di Mekah wal Madinah bukan masalah suaranya ataupun hafalannya, tapi memang mic yang cakep. Ketika Allahu Akbar, ada nggak yang bunyi? Kalau di sini itu bunyi. Yang di belakang otot-otot, lu salah lu. Ya Allah, liman hamidah. Enak lagi suaranya. Allahu. Hancur miknya. Makanya besoknya nggak ngajak HM mau mikir lagi Ramadan ya. Tolong nih miknya bagusin. Betul. Ini apalagi miknya begini nih rusak Ustaz suaranya. Tadi aja yang namanya hadrot ya hadrot, suaranya enak-enak, betul ya? Betul, ada yang bagus, sama gitu lagi. Saya kaget yang mana miliknya nih ya. Coba deh, dan pilih imam yang cakep kayak imam Mekah, betul? Jangan pilih yang udah tua-tua. Yang tua-tua tolong dia minggir udah kayak gak enak. Penggantinya kamu semua nih yang jadi ini. Kalau yang imamnya anak muda kan enak Bu ya Bu. Udah enggak? Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Akbar, Allah. Nenek-nenek begini mampus. Aduh, sholat gue di sini mati, besok gue nggak mau buat lagi. Betul nggak Bu? Serba salah, emang Bu orang Indonesia serba salah. Yang muda salah, yang tua lebih salah. manggil yang tua begini.
Jam 10. Boleh ngerompir. Ada anak-anak yang masih muda mampus gue sholat di sini. Ini mah lama nih, mudanya lama nih, masih lama ini malah. Onodoli. Kasar saking kesannya anak muda. Amin. Tongkong kaget jadi imam. Elah, rukunya lama. Sujudnya lama, ada yang darah tinggi nyut-nyutan. Mampus ya. Jumlah. Tapi ada yang seneng nggak? Kalau jadi imamnya aki-aki ada yang seneng nggak? Siapa? Nenek-nenek. Ada yang seneng. Alhamdulillah, pinggang gua kan gak sakit lagi. Yang kemarin gua sakit, gua kapok bagaimana? Serba salah. Pak Ustaz, dia tuh jangan manggil yang tua, yang muda dong. Harusnya manggil apa? Yang enakan suaranya dikit. Siapa? Kori kek. Udah tahu kan yang namanya orang yang namanya Kori baca bismillah aja lama. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang anak muda, ya ini mama lagi. Ya Allah. Bismillah aja masih lama gitu. Alhamdulillahnya berapa menit loh ini ya. Serba salah semuanya. Makanya untuk bisa meningkatkan bagaimana membentukkan landasan ini, yuk sama-sama introspeksi. Betul. Jangan menyalahkan Allah. Wala tai'asu min rauhillah fa innahu minal qaumil kafirin. Kalau doa kita belum dikabulkan, mungkin itu termasuk daripada sifatnya orang kafir. Kenapa? Karena kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana Pak? Ya udah, yuk sama-sama kita sholat. Yuk kita banyak istighfar. Betul? Betul? Jangan sholat zuhur baru 2:30 baru dilaksanain. Betul Bu? 2:30 kita sholat, setengah azan asar. Habis sholat begini ngomongnya, cepet amat asar ya. Gue selalu sholat johor, ini dia PA nih orang. Betul? Betul? Subuh kesiangan johor. Repotan. Ketiduran. Subuh kesiangan johor. Kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran. Ada bersolat isya? Betul kan? Entah Ustaz, kenapa? Nunggu tahajud. Gaya banget tahajud. Udah jam 12 baru ya akhirnya apa? Isya kagak, tahajud kagak. PA lagunya bener. Ya Bu, Bu. Ajarin anak-anak kita untuk melaksanakan semuanya, istighfar kebanyakan. Untuk apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena umur tidak ada batasannya. Siapa tahu setelah kita pengajian ini kita dipanggil oleh mak luduk, yang ngasih uduk panggil. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu. Ilahi lastu lil firdaus wala aqwa 'alan naril jahim fahli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Kita ini kadang hafal nih. Ya, Pak Ali yang hafal gini nih. Kuda yang mana? Kuda pirang ada. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam Kandang. janda mana? Janda mana? Janda mana Tuhan senangi? Janda yang peot. Janda yang peot Tuhan senangi. Janda mana Tuhan Senang. apa tuh kalau gitu mah?
Sama kuda pirang. Apa itu? Ikan dalam kolam. Bila ingin melihat Hati ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya. sebening kaca. Banjeng. Bila Bila Israel. bila Israel datang mama. mandang kamu, hati-hatilah. Mampus lu. Yuk, supaya kita meningkatkan keimanan kita, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Takwa bukan hanya imtisalu awamillahi wa tinabi nawahi, tetapi yang namanya takwa al-ibtida'un Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan. Ikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan atau perbuatan, itu juga termasuk daripada definisi takwa. Jadi yang 2023 belum kita laksanakan, yuk 2024 masih diberikan umur, mari kita sama-sama melaksanakan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Upin-ipin pergi ke pasar, pasarnya ke Kalijati. Maafin kalau ada kasar, jangan simpan dalam hati. Buah kedondong, buah jeruk semuanya buah pisang, entar saya bawa pulang. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.